Apa tugas kita kepada pasangan? ABCD, ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Selesai. Tapi dirimu sama Allah, wah panjang kawan. Hari ini karena kita di juz 12, abang kakak buka dulu surat Hud, surat ke-11 ayat 10. Walain. Balik lagi kalimatnya itu lain. Lain adzaqna itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ngasih coding. Kalaulah, seandainya. Apakah sudah terjadi? Belum. Kalau walain adzaqna itu artinya sesuatu itu belum terjadi. Walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu layakulanna zahabas sayyi'atu anni. Ustaz, saya dulu susah begini. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillahnya itu panjang itu. Allah bereskan masalah saya Ustaz. Oke, mantap. Terus bang, tapi itulah Ustaz. Nah itu ada tapinya tuh. Kira-kira udah pas belum saya nyontohkan itu? Oh Ustaz, utang saya tuh alhamdulillah Ustaz lunas Ustaz. Kira-kira habis itu intonasinya apa? Turun. Tapi Ustaz, nah tuh. Setelah lunas utang saya Ustaz, habis Ustaz. Semua saya dicuci, tidak ada sisa. Jadi alhamdulillah yang tadi itu hancur gara-gara satu kata tapi. Walain adzaqna'u na'ma ba'da dharra. Na'ma itu nunjukkan nikmat yang lebih dari satu dan berulang-ulang. Kemarin ada beberapa kawan saya ajak diskusi. Berapa liter kita perlu oksigen satu hari satu malam? Kalau tidak salah di Google-nya tuh katanya 11.000 liter. Coba tolong hitungkan berapa harga oksigen 1 liter. Harga oksigen 1 liter. Rata-rata harga tabung oksigen 1 liter. Termurah 39.000, harga tabung termahal 1 liter 1.230.000. Oke. Dah, berarti berapa? Kalau kita kebutuhannya 11.000 liter per hari, harga 1 liter berapa tadi? Saya di sini dapatnya 39.000. Berarti secara ekonomi harga oksigen itu 25.000, sedangkan harga nitrogen 10.000, berarti 35.000. Manusia memerlukan 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Terus seandainya harus beli untuk memenuhi oksigen dan nitrogen, manusia harus mengeluarkan uang sebesar 185 juta per hari per orang. Kali 30 hari coba. Coba jawabannya banyak pasti tuh. Banyak langsung. 5 miliar per bulan. Ayo kali umur hidup masing-masing. Udah minus dah kita. Yuk kita baca ayatnya. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Dia enggak bilang dhahabas sayyi'atu anni, enggak. Dia bilang gini, alhamdulillah Ustaz. Ah itu kira-kira kalimat kekiniannya tuh begitu. Bisa pergi umroh saya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Laku ruko saya. Innahu la farihum fakhur. Dia sangat gembira dan membanggakan diri. Ini loh masalahnya tuh, nengkene loh. Maka saya justru sekarang ini lebih takut sama pujian. Sangat takut. Kita nih ngebangun diri kita dari mulai pikiran, kata-kata, hati, ngejaga nih keikhlasan, ngejaga muraqabatullahnya, ngejaga niat karena Allah. Betul nih. Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala ya. Tiba-tiba orang puji, tidak ada angin, tidak ada hujan, orang puji. Apa yang terjadi? Sikit ya tuh. Oh iya juga ya, betul kata bapak ini. Habis masuk parit, kita bangunnya berbulan-bulan. Kau nih ngerusak. Maka saya biasanya sering bilang sama teman-teman paskas kan, jangan puji. Tolong doakan. Semua terjadi atas izin Allah. Dan kita dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Apa kesadaran kita? Kesadaran kita adalah we are nothing, Allah is everything. Udah.
La ilma lana illa ma 'allamtana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu lafarihun fakhur, dijelaskan oleh Allah, illalladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ada kata-kata sabaru wa amilus solihat. Ada lagi di ayat lain wasta'inu bis sabri was shalah. Islam ini ngajarkan kita pakai wa. Lebih mending mana ya man, miskin bersyukur atau kaya sombong? Islam ngajarin kaya dan bersyukur. Apa yang diajarkan Islam? Kalau miskin gimana ya man? Sabar. Terkenal rendah hati, tidak terkenal tahu diri. Simple banget. Jangan sampai SMS sudah miskin sombong. Sombongnya pakai shin coba. Sudah miskin sombong amat gitu. Apa bukti sombong amat? Tidak sholat. Apa bukti orang miskin itu sombong? Tidak tahu diri. Contoh ya, terkenal rendah hati, tak terkenal rendah tahu diri. Kita tahu kita nih tidak terkenal, bukan siapa-siapa. Ya tinggal sujud kan di hadapan Allah. Nangis, belinang air mata. Jadi masuk tahun nambah umur, mudah-mudahan nambah amal soleh, nambah lagi kebaikan-kebaikan. Maka Allah bilang ilalladzina sabaru ini nahan kan. Sobar itu artinya menahan. Kalau kaya ya bersyukur. Alhamdulillah. Kasih anak, kasih istri yang dampingi. Kita ditutup aib. Itu namanya tahu diri. Sabaru itu juga bagian dari menahan. Menahan apa Bang Aka? Menahan ego, menahan nafsu. Menahan juga keinginan untuk, ya tadi bahasanya ya, kita ngerasa kita lah yang paling korban, kita ngerasa kita lah yang paling salah. Playing victim tuh benar-benar ada Bang Kakak. Maka kalau kalimatnya lihat ya, walain azaknahu, azako yudhiku itu artinya diicip-icipkan sikit gitu, dirasakan sikit. Innahu lafarihun fakhur, itu bagaimana bukti nyatanya ya man? Antum lompat ke surat 10 ayat 11. Ayat 12. Ini pola dasarnya. Mau gimana pun, apapun kondisinya, 10-12 inilah jadi patokan. 10-12. Begitu aja terus. Karena memang yang tidak lulus tuh justru di ujian kesenangan. Ya. Wa idza massal insanat durru da'ana. Kapan dia berdoa? Wa idza massal insanat durru da'ana. Lihat posisinya Abang Aka, lijan bihi. Kapan dia berdoa pertama kali? Lijan bihi. Saya tidak tahu udah berapa kali saya bahas ayat ini. Amat sangat sering sekali. Tapi maksud saya abang-abang nih, kakak-kakak nih yang sudah sering ikut SMK, jadikan ayat ini sebagai ayat untuk mengaca kepada diri, ya kan? Lalu jadikan ayat ini juga sebagai ayat sharing kepada orang lain, ngasih tahu bahwasanya pola manusia itu begini berulang-ulang. Lijan bihi au qa'idan. Ini tidak pakai wa. Ini ayatnya pakai au. Nunjukkan bahwasanya berubah-ubah tuh. Lijan bihi au qa'idan au qa'iman. Ayo, baring, duduk, berdiri. Baring, duduk, berdiri. Baring, duduk, berdiri. Falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim masah. Jadi baring itu simbol sakit, duduk itu simbol sudah agak enakan, berdiri simbol sudah jaya, berhasil sudah. Maksud saya gini, kenapa Yaman di awal Januari ini bahas ini? Kau tidak capek ke sama hidup yang gitu-gitu terus? Kau ngeluh tentang pajak, kau ngeluh tentang kau tak punya duit, kau ngeluh tentang penghasilan. Sebelum nyalahkan orang lain, kau tengok ke dalam, apakah kau masuk dalam pola ini? Kalau polamu masih begini, hidup kau pasti begini lagi tahun ini. Paham? Maka tadi saya bilang tak terkenal, maksud tak terkenal di langit itu harus tahu diri. 2025 katanya punya resolusi. Lihat pola dasar kelakuanmu sama Allah. Itu yang saya mau sampaikan.
Kenapa orang-orang begini dibantai sama Allah? Karena Allah melabel orang-orang ini sebagai musrifin. Innallaha la yuhibbul musrifin. Banyak tuh ayatnya tuh. Wala tusrifu, jangan kau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan orang berpikir cuma mubazir saja. Enggak, berlebih-lebihan dalam sikap tuh. Keterlaluan, melampaui batas nih. Kalimat melampaui batas tuh. Makanya di Indonesia ada kalimat sungguh terlalu. Yuk, gimana cara dia berdoa ketika susah? Baring, duduk, berdiri. Waktu di ICU, waktu di rumah sakit, Bu, mau ngapa Bu? Allah, kata dia. Apa? Allah, kata dia. Itu baru duduk, udah check out dia, pindah keranjang, ndak Allah lagi. Keranjang kuning, mana yang lagi promo? Buka etalase 3, etalase 4. Baru duduk. Apa lagi berdiri? Hai guys, aku lagi nongkrong di kafe terbaru nih guys. Ada duit guys untuk jajan-jajan guys. 25.000 rupiah sebulan tak ada duit guys. Saja gila. Infak beras tuh dari 2012 sampai hari ini cuma 25.000 ya. Mudah-mudahan kita selamat dari label mendustakan agama atau jadi pendusta agama. Kenapa enggak ayah menaikkan jadi 250.000? Enggak, 25.000 tuh berharap penduduk Indonesia ini kan banyak. Kalau satu orang 25.000 nyisihkan, memang kalau nunggu uang sisa enggak bisa. Dia infak, sedekah, zakat itu nomor 1 dia dibalik. Kalau saya begitu, enggak tahu abang kakak. Saya tidak akan berani jajan-jajan dulu sebelum menunaikan yang wajib-wajib bagi saya. Nah, zakat, infak, sedekah, wakaf bagi saya wajib, harus saya keluarkan dulu di awal. Sisanya baru tanda kutip ya untuk kebutuhan hidup. Boleh setuju, boleh enggak. Mau ngajak debat kan? Enggak. Kau benar, aku salah, aku minta maaf. Sudah selesai. Saya keluarkan dulu kewajiban. Karena itulah harta saya sesungguhnya. Saya pontang-panting tanda kutip cari duit untuk apa sih? Untuk nambah bekal ke sana. Makan saya bisa tahan, jajan beli baju saya bisa tahan, tapi azab kubur, siksa api neraka, tidak bisa tahan saya. Saya harus selamatkan. Orang mati itu kan pengen balik ke dunia, pengen sedekah. Abang kakak jangan puas dengan sedekah kayak orang kebanyakan. Kota amal lewat, santai betul. Ngapa tidak ngerasa berdosa gitu? Saya mau nyarankan di tahun katanya tahun baru ini, abang kakak coba ada rasa gitu, ada rasa. Ini yang saya rasakan ya, tidak tahu antum gimana. Jadi gini, banyak orang berpikir tuh kan, saya tidak sedekah tidak apa-apalah, saya tidak baca Quran tidak apa-apalah, saya tidak ke masjid tidak apa-apalah, misal gitu ya. Toh saya juga tidak merugikan orang lain kok. Itulah pembenaran yang hari ini dibenar-benarkan. Sudahlah pembenaran, dibenar-benarkan. Coba dibalik cara berpikirnya. Jangan-jangan bukan aku yang tidak bisa baca Quran, tapi Quran yang tidak mau dibaca sama aku. Sakit gak tuh? Jangan-jangan bukan aku yang tidak bisa ke masjid, tapi masjid yang tidak mau didatangin sama aku. Jangan-jangan bukan aku yang tidak bisa sedekah, kan 25.000 ya tuh. Misal infak beras ya. Jangan-jangan bukan aku yang tidak mau sedekah sama anak yatim. Anak yatim ini terlalu suci dan terlalu bersih, tidak mau dapat harta dari aku yang kotor ini gitu. Takutlah kita kalau memang Allah tidak izinkan. Abang kakak, same action, same result. Dah gitu. Kalau gayanya, kelakuannya masih sama, maka saya instruksikan kan 2 hal. 2025 ini untuk siapapun yang mau. 1, antum harus berani mulai sesuatu yang baru atau keluar dari zona nyaman di 2025 ini. Do something different. Kontraflow, lakukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan antum. Tidak pernah mandi sebelum subuh, mandi. Biasanya melakukan hal yang sama. Tantang diri lakukan hal yang berbeda. Kau tidak bisa paksa istrimu, tidak bisa paksa suamimu. Yang bisa kau paksa cuma dirimu sendiri. Dan yang akan menghadap Allah nanti juga dirimu sendiri. Apa tugas kita kepada pasangan? ABCD. Ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Selesai. Tapi dirimu sama Allah, wah panjang kawan.